Kalau kita sabar menghadapi tantangan ini dalam bentuk kita menjalankan perintah, itulah bentuk kesabaran di dalam taat. Jadi kita menjalankan perintah puasa, benar-benar puasa betul, itu berarti kita orang yang sabar. Bukan sabar itu terus tidak mau melakukan apapun, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah saya Subhan Abu Rizal kembali bisa menjumpai Anda dalam program spesial Ramadan, yaitu Ramadan Sareng Kiai. Program spesial di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk hadirkan program ini untuk bisa memberikan nilai lebih, khususnya hasanah atau wawasan kita dalam menjalankan tuntunan, dalam menjalankan kewajiban ibadah puasa kita. Untuk itu setiap hari simak terus di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk dalam program Ramadan Sareng Kiai. Baik pemirsa, di kesempatan ini saya sudah bersama dengan salah satu pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk, yaitu dari jajaran Suriah. Beliau adalah Khatib Suriah PCNU. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Muhammad Bisri Hisam yang sudah bersama kita di saat ini. Baik, kita akan segera saja bersama beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian yang berbahagia dimanapun juga berada, ketemu lagi. Ya. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Sudah siapan bulan puasa. Sehat. Ya, sudah menjalankan ibadah puasa nantinya, dan tentu itu akan bisa justru harus semakin sehat. Amin. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mohonkan nasihat di sekitar bagaimana puasa ini yang datang atau hadir di setiap tahun sekali ini, bulan Ramadan ini, akan bisa atau mampu memberikan ini pelatihan bagi kita, bagi umat Islam, sehingga mereka atau umat Islam ini akan semakin taat, kalau bahasa lebih tinggi lagi mungkin takwa mungkin seperti itu. Ya, untuk itu kita mohonkan dalam rangka memanfaatkan juga momen Ramadan ini, pelatihan dengan puasa ini bagaimana bisa berdampak ketaatan kita kepada Allah itu, Yai. Ya, terima kasih. Sekali lagi pada pemirsa dimanapun juga, selamat berjumpa kembali dalam bulan puasa yang sangat kita harapkan setiap tahun bisa ketemu. Mudah-mudahan puasa ini kita diberi kekuatan lahir batin oleh Allah, bisa menjalankan semuanya sampai tuntas, sekaligus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pemirsa sekalian, bahwa puasa Ramadan sebagai kewajiban kita ini terkandung beberapa hikmah dan manfaat yang tujuan pokok dari kesemuanya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita sebagai umat Islam titik akhir puncaknya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga ketika kita sebagai umat Islam sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita akan mesti menghadapi sebuah ujian dari Allah. Itu mesti. Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi banyak manusia mengira ketika sudah mengatakan syahadatain, kemudian menganggap tidak ada ujian, itu adalah tidak mungkin. Allah sendiri sudah mengatakan di ayat tadi yang saya sampaikan, supaya itu mesti akan menghadapi ujian. Mesti ada ujian. Lah, ujian yang kita hadapi adalah dalam bentuk bermacam-macam. Ujian yang kita kenal saat ini dan akan kita hadapi besok. Puasa Ramadan juga sebuah ujian bagi kita. Ujian kita diuji oleh Allah, kadar ketakwaan kita itu seperti apa.
menghadapi tantangan yang demikian berat. Manusia tantangan yang paling berat adalah musuh hawa nafsu. Ini hawa nafsu kita sendiri. Sebagian Nabi mengatakan ketika pulang dari perang Badar, Nabi mengatakan kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Terus sahabat menanyakan, perang besar itu seperti apa Rasulullah? Ya, kita pulang nanti akan menghadapi perang yang tidak akan pernah berakhir, adalah hawa nafsu. Lah hawa nafsu yang ada di di diri kita, ini oleh Allah Subhanahu wa taala diuji cobakan. Kekuatan menahan terhadap tuntutan hawa nafsu ini manusia seperti apa? Lah di antaranya adalah yang kita hadapi hari ini, yaitu bulan puasa. Bulan puasa. Nah, bulan puasa kita dilarang oleh Allah berbuat yang membatalkan, buat tidak boleh makan. Padahal kita setiap hari hampir tiap hari sarapan mesti. Pagi sekali sudah bingung cari sarapan. Pas puasa tidak boleh. Kita sudah ngempet makan. Kemudian minum. Ini juga kita setiap hari minum begitu banyak air yang kita masukkan ke tubuh kita. Untuk ini 1 bulan kita pray. Ya, kita ngempet. Ini satu olahraga juga olah jiwa. Jadi jiwa kita itu menahan nafsu kuat apa enggak? Lah olahraga kita adalah menahan tidak makan, menahan tidak minum, sekaligus hal-hal yang membatalkan puasa. Ini adalah sebuah ujian Mas Subhan. Jadi ini kita ditantang oleh Allah, mampu apa enggak kita sabar menghadapi ujian yang seperti ini. Karena bagaimanapun juga adalah kesabaran sebagaimana yang kita diajarkan di agama, bahwa kesabaran ada 3 macam itu ya. Yang pertama as-sabru fit ta'ah, sabar terhadap perintah-perintah yang diantaranya adalah puasa ini ya, kita makanya kalau kita sabar menghadapi tantangan ini dalam bentuk kita menjalankan perintah, itulah bentuk kesabaran di dalam taat. Jadi kita menjalankan perintah puasa, benar-benar puasa betul, itu berarti kita orang yang sabar. Bukan sabar itu terus tidak mau melakukan apapun, bukan. Tapi sabar di dalam taat adalah melakukan puasa. Begitu ini. Ini adalah ujian dalam rangka melatih jiwa sekaligus melatih raga kita. Gitu. Ya, kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam menjalankan perintah, maksudnya seperti betul itu. Ini ujian. Tapi gini, Yai, kadang orang puasa ini kan kayaknya itu ada unsur pada diri setiap orang kan beda-beda. Ada yang keterpaksaan, gitu. Artinya terpaksa saya nggak makan, terpaksa nggak. Jadi belum lega, artinya belum ada nilai panggilan yang kuat lah, tapi hanya terpaksa, mungkin terpaksa karena lingkungan, mungkin karena keluarga, mungkin karena teman ini ada puasa saya enggak. Yang kondisi seperti itu gimana? Ada manfaatnya juga? Ya memang oleh Imam Ghazali dikatakan, kalau tidak salah Imam Ghazali mengatakan ada 3 model puasa. Kita mengenal 3 model puasa. Yang pertama adalah shaumul am, yaitu puasanya orang awam. Puasanya orang awam ya sekedar tidak makan, tidak minum, terus tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Ini kelasnya masih kelas yang biasa. Akan tetapi nilai puasanya sudah gugur oleh kewajibannya. Jadi kewajibannya sudah gugur. Karena sudah menjalankan puasa sebagaimana aturan syar'i. Kemudian nilainya ini yang masih perlu meskipun kurang ikhlas misalnya gitu. Meskipun terpaksa, kurang ikhlas. Gitu. Karena rata-rata dari kita itu awal-awalnya ini ya. Misalnya contoh kita waktu kecil. Waktu kecil kita dipaksa oleh orang tua. Puasa oleh orang tua. Itu kan belum ada tuntutan
Iya. keikhlasan, Karena kekhusyuan belum ada. hanya disuruh orang tua kecil sendiri Iya. terus ayo Jadi ikut kita itu puasa biasa. sekali. Berarti ini memang tahapan orang itu memang seperti itu Pak Sukan. Dan tahapan pertama kita ibadah, ada yang mengatakan tahapan kita adalah tahapan yang masih sifatnya itu untuk tataran awal. Jadi makanya somul am itu puasanya orang yang masih hanya menahan lapar dan minum, menahan lapar dan dahaga, sekaligus tidak melakukan. Tapi ini sudah sah. Sudah sah. Sudah sah, puasanya sudah Artinya sah. sudah, yang penting memenuhi apa namanya, ya. apa aturan, aturannya, rukun dan wajibnya dan sudah cukup wajibnya. terjalani ya sudah sah. Walaupun nilainya itu mungkin masih kelasnya masih ada yang dikatakan kelas buruh. Ada toh kita puasa ya kelas buruh itu seperti gini contohnya. Kelas buruh itu seperti puasa yang mengharapkan imbalan. Nah, itu seperti kelas buruh itu. Jadi kita kalau mendengarkan hadis Nabi, mendengar firman Allah, puasalah kamu akan mendapatkan ini. Nah ini karena kita tertantang untuk puasa karena mengharapkan janjinya, mengharapkan janji sama dengan upah, itu kelas kita buruh berarti. Sama dengan buruh bangunan, buruh itu kan kerja karena mengharapkan upah. Nah, sehingga ada yang puasa kita tuh karena mereka mengharapkan itu. Jadi mengharapkan janji Allah. Kalau puasa begini akan diberi pahala demikian. Sehingga kita puasa karena kepepet dalam arti mencari upah. Mencari upah pahala lah. Itu sama dengan upah ganjaran itu. Makanya ini kelas kita itu ya masih demikian ini ya. Ini boleh-boleh tidak masalah. Boleh-boleh saja. Padahal mestinya kan tidak seperti itu. Jadi kita kalau ibadah kepada Allah ya ibadah yang ridha Allah, mencari ridhonya Allah. Otomatis ikhlas, tidak mengharapkan pahala. Malah justru kita kalau tidak mengharapkan pahala itu malah kadang-kadang kita diberi oleh Allah itu sebuah nilai yang melebihi pahalanya itu. Gitu. Melebihi pahalanya itu. Melebihi pahala. Iya betul. Sama saja dibahasakan manusia kita dekat dengan Pak Lurah misalkan. Kita ikut kerja Pak Lurah. Kita tidak mengharapkan ganjar, tidak mengharapkan upah. Tapi karena saking Pak Lurahnya sudah ikhlas kepada kita, sudah ridho, sudah lega kepada kita, sehingga melebihi upah kalau diberi oleh Pak Lurah sesuatu. Ini sebuah bahasa manusia seperti itu. Sehingga kalau kita puasa itu makanya target akhirnya adalah tatakun. Ini dalam rangka menuju ke sana. Tapi kita tidak menafikan bahwa kita di antara kita ini masih yang punya proses karena kepepet izin dengan tetangga, kepepet izin dengan mantu, kadang kepepet izin dengan mertua, biasanya tidak pernah puasa tapi ikut mertua akhirnya menjadi puasa. Itu kita sering menjumpai banyak yang seperti itu. Tapi yang seperti ini memang namanya proses menuju takwa itu kan tidak sekali jreng langsung jadi kan, memang tidak. Sehingga ini adalah sebuah pelatihan sekaligus sebuah bisa dikatakan apa ya, gemblengan agar orang itu menjadi semakin tahun semakin baik. Sehingga puasa kita itu tidak-tidaknya setiap tahun ya ada perkembangan lah. Jangan hanya tidak makan, tidak minum tok, meripat tetap dibuat maksiat, lami tetap untuk ngomong yang jelek. Lah kita upayakan mestinya kan setiap tahun ada perkembangan ya begitu. Iya. Tadi sedikit mungkin bisa disampaikan puasa orang yang umum pada umumnya, yang kedua ada tingkatannya lebih bagus. Oh ya. Puasa yang kedua adalah shaumul khawas. Ini puasanya orang yang khusus. Ini sudah tingkatan yang kedua, tingkatan yang menuju ke arah yang lebih baik. Yaitu puasanya di samping tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, juga anggota tubuh itu diajak puasa. Misalkan mata, kita ajak untuk tidak memandang hal-hal yang maksiat. Terus kemudian mulut ini tidak kita biarkan ngomong yang misalkan ngapusi atau menipu, menghibah, ngerasani orang, menjelek-jelekan orang. Ini kita ajak untuk puasa pada bulan Ramadan ini. Kemudian telinga juga kita ajak untuk tidak mendengarkan hal-hal yang negatif yang berbuat maksiat. Makanya kadang-kadang ada ungkapan namu shaimin ibadah. Puasanya orang tidur itu masuk ibadah. Ya dalam rangka ini lumayan lah. Telinga kan tidak mendengarkan suara apapun juga, mulut tidak mengucapkan apa-apa, beribadah juga begitu. Ini kadang-kadang ada guyonan seperti itu, namun ibadah
kan memang anggota tubuh diajak semua tidur. Beribadah. Nah, ini kadang-kadang ya Puasa maksudnya. ada pasnya gitu. Tapi mosok terus poso merem terus itu kayak kurang bagus. Ya seperti ini puasa yang kedua. Jadi semua anggota tubuh diajak juga berpuasa. Puasa ini sudah. Meskipun itu sebenarnya tidak masuk rukunnya, tidak masuk rukun, tapi itu adalah syarat untuk diterimanya ibadah puasa. Makanya puasa itu kan ibadahnya pahalanya kan besar. Puasa ibadah-ibadah yang lain kan Allah diserahkan biasanya menanggung pahalanya, tapi untuk khusus puasa ini adalah Allah yang nanti yang menanggung semuanya. Jadi ini karena memang puasa itu ibadah yang paling sangat rahasia. Gitu. Yang tahu hanya pelaku dan Allah. Istri yang paling dekat pun kadang tidak tahu kita ada puasa. Anak apalagi. Bahkan tetangga jejer sama-sama wudhu di kolam masjid misalkan sama-sama wudhunya. Kita masukkan air ke mulut kita padahal kita minum. Tetangga jejernya nggak tahu juga. Saking rahasianya ini. Nanti kita masuk kamar istirahat, dikira istri kita tuh kita istirahat padahal kita bawa bahan makanan dalam pelang-pelang kita tidak tahu. Ini ibadah yang sangat rahasia, makanya Allah menjanjikan itu Allah yang akan membalas sendiri. Begitu, terus yang ketiga? Yang ketiga somu khawasil khawas. Ini puasa yang khusus orang yang paling tinggi adalah somul aulia wa somul anbiya. Ini puasanya para nabi, para wali. Terus di samping tidak makan minum yang batalkan puasa, juga anggota tubuh diajak puasa, sekaligus yang paling tinggi hati juga diajak puasa. Hati itu juga bisa. Jadi ini yang paling tinggi, jadi tidak teringat, tidak tergerak apapun urusan dunia, yang diingat digerakkan di hatinya hanya Allah. Allah. Ini yang sudah kita sangat jauh somul aulia somul anbiya ini. Jadi ini ya puasa tingkat tertinggi ya bagi kita itu, karena masih direpotkan dengan urusan duniawi, kita masih banyak hati kita terpaut ke sana. Tapi bagaimanapun kan harus ada keinginan untuk peningkatan ya Gus. Kita harus berusaha ke sana. Makanya kadang-kadang ya itu banyak yang guyon aku tak turut terus saya poso aku ben mripatku ya poso, kupingku poso, lambungku poso, atiku ya ben poso, wong turu lho. Kadang-kadang guyonan seperti itu ada itu. Dan itu sebuah kalau sudah orang itu tidak terpaksa kemudian ada greget untuk meningkatkan, itu kan bentuk-bentuk sebuah pelatihan diri sebenarnya. Ya ini. Ya itu ada, makanya puasa itu kan termasuk semacam pelatihan lah. Gladi. Nah, termasuk riyadhah, makanya puasanya riyadhah, melatih raga kita, melatih jiwa kita. Kalau raga kita akan ngempet tidak makan, ngempet tidak minum, itu kan raga. Lalu terus ngempet tidak melihat, ngempet tidak ngomong apapun juga, ini kan termasuk pola pelatihan yang hati kita, jiwa kita dilatih untuk ngempet juga seperti itu. Makanya ngempet lahir juga ngempet batin ini Bang. Kalau bisa ini kita berupaya ke sana lah. Walaupun prosesnya itu kita juga tertatih-tatih rada abot. Tapi ada peningkatan lah setiap tahun, kita puasanya kita tingkatkan, kita kurangi. Kalau proses-proses itu dilakukan, artinya mulai ada tekad untuk menaikkan kualitas, kemudian dengan pelatihan mulai tidak sekedar lapar dan haus, ada peningkatan yang mengajak tadi yang kedua, ini otomatis seberapa hubungannya dengan ketakwaan ini? Nah ya. Nanti kan kaitannya ke sana kan titik puncaknya kan takwa ini Pak. Tujuan puasa kita ya supaya la'allakum tattaqun. Target kita adalah ketakwaan. Karena ketakwaan itu adalah salah satu menjadi tujuan kita diciptakan Allah, yaitu karena takwa pengertian adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi dzahiran wa batinan. Yaitu menjalankan perintah imtithalul awamiri, perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah zahir batin. Ini adalah pengertian takwa. Sehingga dengan olah raga dan olah batin dengan satu puasa Ramadan ini kita otomatis akan semakin dekat dengan Allah. Orang itu kalau sudah semakin terjauhkan dari hal-hal yang sifatnya maksiat, itu otomatis mendekat kepada hal yang bersifat
ketaatan. Ibadah. Nah, jadi otomatis ini sudah gandeng. Sehingga makanya sholat adalah awalul ibadah yang dihisab oleh Allah besok di akhirat. Itu memang iya. Sehingga kalau sholat itu tercapai dengan bagus, insya Allah ibadah yang lain akan terkatutkan, terkaitkan dengan ini. Puasa menjadi baik. Kalau puasa sudah ngempet sekian hari mampu, nah ini berarti nanti keluar dari puasa hari raya, maka janji Allah kan sangat besar lewat hadis Nabi itu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni semua dosa kita, Pak. Ini janji Allah. Tapi puasanya ya ini harus pertama imanan. Nah, ini syaratnya. Harus imanan yakin bahwa puasa adalah perintah Allah, tuntunan Allah. Terus wahtisaban. Nah, ini yang berat. Wahtisaban ini karena Allah ikhlas, tidak karena apa-apa. Tidak karena sungkan tetangga, tidak karena sungkan morotuwo. Karena sering banyak ya teman-teman itu kadang cerita itu yang ya karena kumpul di mertua. Karena mertua semua puasa pada hari itu, ya akhirnya puasa. Kadang ada teman yang ikut jalan-jalan dengan teman-temannya yang delalah itu tidak puasa, melok tidak puasa. Nah, ini kan berat, ini kan sebuah tantangan. Makanya kadang-kadang makanya ini janji Allah besar sekali pahalanya. Semua dosa kita diampuni. Makanya ketika hari raya itu Idul Fitri kembali suci itu ya memang iya. Karena jadi, sudah melalui proses pelatihan di bulan puasa, dosa kepada Allah sudah habis. Terus diteruskan dengan ulama-ulama kita dulu sangat betul-betul membuat sebuah tradisi yang mengaitkan dengan ibadah. Jadi dosa kepada Allah sudah hapus dengan puasa, kemudian dosa kepada sama manusia ila silaturahim, mohon ngapura, nyanta ampun. Nah ini akhirnya dosa kepada Allah selesai, habis, dosa kepada manusia juga habis, makanya kembali suci. Ini teorinya seperti ini. Cuma kadang-kadang terus seberapa penghapusannya itu tergantung puasa kita juga ya. Iya. Tadi kan ada syaratnya imanan wahtisaban itu ada syarat diampuni dosanya oleh Allah. Khusyuknya ini yang berat, yakin dan khusyuk. Ini imanan wahtisaban ini karena Allah. Ini yang berat. Makanya janjinya seperti itu, Allah besar sekali. Sehingga kalau hari raya itu tradisi yang dibuat oleh para kiai-kiai dulu kan sangat bagus, Pak Sobat, di daerah kita ini. Setiap hari raya kan mesti silaturahim ke tetangga, ke orang tua, saudara. Ini dalam rangka menghapus dosa pada Allah, dihapus puasa sudah selesai. Tapi dosa kan ada dua. Dosa kepada sama manusia ini selama belum diampuni oleh yang bersangkutan tidak akan bisa habis. Makanya terus tradisi ini di Indonesia, khususnya kan di Indonesia yang ada silaturahim. Makanya kemarin ketika ada teman tetangga kita yang mengatakan bahwa di Indonesia itu tidak banyak faedahnya, buat apa minta ampun kok hanya di hari raya. Itu sebuah bid'ah itulah, ini belum tahu sejarahnya. Maka ini begitu yang arah kita ke sana. Baik, ini terkait dengan puasa, dengan apa ini akan bisa melatih kita ketaatan kita kepada Allah, dan tentu pencapaiannya atau tujuannya dari puasa itu agar kita kalau sudah taat ya, apalagi kalau tidak ketakwaan, tetapi dengan tentu proses yang setiap orang tentu tidak sama. Tapi itu memang harus dilakukan. Semua harus ke sana, muaranya di sana. Cuma orangnya kan ini yang bermacam-macam. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini perbincangan kita di kesempatan kali ini. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan dulu kepada kaum muslimin, warga Nahdien terkait dengan puasa ini. Alhamdulillah ya, marilah di dalam bulan yang istimewa ini, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi kekuatan lahir batin, bisa puasa yang sebenarnya, puasa lahir juga puasa hati kita, jiwa kita, dengan harapan supaya target puasa adalah tercapainya ketakwaan kita kepada Allah lebih. Dan marilah untuk 1 bulan ini kita betul-betul tambah kuantitas ibadah kita,
sekaligus kualitasnya juga. Jadi interestnya kita tambah. Interestnya juga ditambah. Biasanya hanya setengah juz ya setengah ditambah. juz, tambah 1 juz. Biasanya sholatnya hanya ketika berjamaah bareng-bareng baru sholat sunnah. Dan sekarang itu upayakan sholat rawah ya tetap 23 rakaat itu kita upayakan sampai selesai akhir bulan. Mudah-mudahan harapan kita nanti ketika di akhir bulan puasa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mohon kepada Bapak Ibu sekalian muslimin muslimat dimanapun juga berada untuk ketika hari raya mohon untuk sempatkan mohon maaf kepada keluarga, terutama orang tua, bagi anak, kemudian bagi suami minta maaf kepada istri. Ini yang paling banyak kita abusi. Ini terus kemudian istri kita mohon maaf kepada suami, karena ya orang yang paling dekat itu ya mesti yang paling banyak salah. Gelas itu ketika berdekatan mesti banyak benturannya, banyak bentiknya itu mesti. Maka dari itu marilah nanti pada hari raya kita silaturahim kepada sanak saudara kita, tetangga kita, teman kita, dengan harapan puasa melebur dosa kita kepada Allah, kemudian silaturahim dan maaf-maafan menghapus dosa kepada sesama manusia, pada tetangga, saudara dan yang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian. Ya, terima kasih Yai atas pesan-pesannya, saran nasihat-nasihatnya di bulan suci Ramadan ini. Semuanya tentu dengan harapan akan bisa meningkatkan jumlah ibadah kita dan juga kualitas ibadahnya ya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Kiai Haji Muhammad Bisri Hisam dalam Ramadan bersama Kiai. Ya, saya Subhan Abu Rizal bersama dengan Kiai Haji Muhammad Bisri Hisam undur diri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.